Angkatan 8 SDN 10 Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Cu Yusmawar. Kebetulan beliau adalah seorang guru kelas SDN 10 Muara Batu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, hari ini kita adakan percakapan observasi ya Bu. Baik, Bu. Adapun observasi ini tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Dan kenapa kita harus melakukan observasi? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu mengajar nanti di kelas. Terlebihnya, adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Kenapa kita harus mengadakan percakapan observasi? Yaitu sebagai persiapan sebelum Ibu melakukan pembelajaran lebih percaya diri dan lebih mantap sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Di sini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Di antaranya yaitu yang pertama mengenai tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan yang akan Ibu capai nanti di dalam Pelajaran yang akan saya capai nanti ada dua, yaitu satu, siswa dapat memahami operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Dua, siswa dapat menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian pecahan campuran. Baik Bu, berarti nanti Ibu akan mengadakan dua tujuan yang harus Ibu capai. Ya, Jadi area yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti kira-kira apa Bu? Area pengembangan yang saya capai nanti yaitu satu, pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Saya ingin mendengar Bu, bagaimana kira-kira rancangan yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Mungkin dari segi strateginya, model pembelajarannya, atau metode-metode yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Berdasarkan rancangan yang saya tulis, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, dan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keaktifan si anak. Dan metode yang saya gunakan nanti metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Dan model yang saya gunakan yaitu model PBL. Model PBL Bu ya? Oke. Bagaimana mengenai dengan media pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan di kelas nanti? Ya, di sini saya akan menggunakan media berupa papan tulis, buku paket, karton, dan spidol. Baik Ibu, bagus sekali. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Kelas berapa, hari apa, dan jam berapa? Kebetulan saya mengajar di kelas 6, hari Kamis jam 1 dan 2. Baik Ibu, nanti setelah kita mengadakan percakapan ini, setelah kita nanti mengadakan supervisi, kemudian kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu ya. Jadi insya Allah nanti saya akan mengunjungi kelas Ibu di jam 1-2 hari Kamis insya Allah. Oke Bu, jadi setelah kita melakukan percakapan hari ini, kira-kira gambaran apa yang bisa Ibu ambil dari percakapan ini? Mungkin saya mendapat gambaran mengenai metode-metode dan model serta media yang akan saya gunakan nanti di kelas. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas percakapan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi nanti di pasca observasi didampingi oleh Bapak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, yang pimpin doa
dan pembagian pecahan campuran. Dalam kalimat matematika terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita tahu apa itu operasi hitung. Menyelesaikan perkalian dan pembagian langkah dalam mengerjakan soal nanti. Langkah yang pertama yaitu mengubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Yang kedua, kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Dan yang ketiga, menyelesaikan pecahan. Itu langkah yang harus kita ketahui nanti dalam menyelesaikan soal. Kita lihat contohnya 1/4/5 dikali 0,5 dibagi 2/5. Semua pecahan ini kita rubah ke pecahan biasa. 5 dikali 1, 5 ditambah 4, 9 menjadi 9/5 karena penyebutnya tidak kita rubah. Dan 0,5 kita rubah ke pecahan biasa menjadi 5/10. Kenapa di sini 1/2? Karena kita sederhanakan. Karena itu pecahan senilai, sama-sama kita bagi menjadi 1/5. 1/2 dibagi 2/5 sama dengan 9/5 dikali 1/2. Ini karena bagi kita ubah menjadi kali. Karena ini sudah kita ubah menjadi kali, 2/5 kita ubah juga menjadi penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut menjadi. Kenapa kita coret ini? Karena ini sama-sama bisa dibagi senilai. Jadi ini kita bagi 5 bagi 5 1. Ini juga kita bagi 5 dibagi 5 1. Tidak boleh kita membagikan penyebut dengan penyebut. Harus kita bagikan pembilang dengan penyebut. Ini pembilang. Kita kalikan 9 dikali 1, 9. 1 dikali 2, 2. Kali 1/2. Karena ini 3 tidak bisa kita kalikan langsung. Setelah itu sama dengan 9 kita kalikan dengan 1. 9, 2 kita kalikan 2, 4. Jadi jumlahnya 9/4. 9/4 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 21/4. Sudah jelas sampai di sini? Sebelum kita kerjakan kelompok, coba kita speaking dulu. Siapa yang memimpinnya? Coba yang di depan. Mari kawan-kawan kita speaking dulu. Sekarang kalian sudah tahu kan apa tugas kalian masing-masing. Ini kita rubah menjadi kali. Kali. Bagaimana, sudah siap semua? Baik, kalau sudah siap. Mana kelompok yang sudah siap? Sekarang coba kelompok pecahan ke depan untuk mempresentasikan
dari kelompok pecahan ingin memperkenalkan diri. Saya ketua dari kelompok pecahan, nama saya Muhammad Alif. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal pertama, 1/5 dikali 2,5 dibagi 1/4 hubungan. Di soal ini harus diubah menjadi pecahan biasa. 1/5 sudah menjadi pecahan biasa, tinggal kita pindah. Yang diubah hanya 2,5. 2,5 diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 25/10 dibagi 1/4. 1/4 sudah menjadi pecahan biasa, tinggal kita pindah. 5 karena kali dan bagi sama-sama kuat, kita kerjakan dari kiri ke kanan. 5 dibagi 5 1, 25 dibagi 5 5. Kita turunkan. Sekianlah hasil presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan. Operasi hitung dalam matematika yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 3 langkah yaitu mengubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Saya kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita belajar di rumah. Buka buku halaman 47, kerjakan. Besok jam 3 dan 4 kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Suryani, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Tuyus Mawar sebagai guru yang telah diobservasi, dan saya juga didampingi oleh Bapak Samsul selaku pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya hari ini Bapak, Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Adapun tujuan adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika adanya observasi yang telah berlangsung di dalam kelas? Baik Bu, karena saya belum terbiasa, awalnya saya merasa gugup dan tegang, namun saya puas dan senang karena pembelajaran
yang saya lakukan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu, meskipun Ibu agak gugup, namun pembelajaran Ibu lakukan berjalan dengan lancar. Baik Bu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan di dalam kelas? Tahapan yang saya lakukan di dalam kelas, yang pertama kali saya membuat perangkat pembelajaran, dan untuk area pengembangan yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Di area pengetahuan, siswa dapat memahami operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan. Sedangkan di area keterampilan, siswa dapat menyelesaikan operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan campuran. Bagus sekali Ibu. Apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Proses pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dan berjalan dengan baik, namun masih terdapat kekurangan. Menurut Ibu, apa sih kekurangan dan kendala yang Ibu hadapi saat dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas? Mungkin kekurangan dan hambatan yang saya hadapi dihadapi juga oleh guru-guru yang lain, di mana diantaranya ada beberapa siswa yang belum aktif dalam belajar mengandalkan teman yang lain. Oh begitu Bu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa mereka tidak mau terlibat atau kurang aktif? Mungkin dalam diskusi misalnya? Ya, mungkin di dalam pembelajaran pemahaman siswa berbeda-beda antara siswa. Di dalam pembagian kelompok belum sesuai dengan yang dibutuhkan si anak. Kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Kira-kira apa rencana ke depannya agar pembelajaran lebih menyenangkan yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan membagi kelompok sesuai dengan kebutuhan si anak. Ada audio, auditori, kinestetik. Baik Ibu, jadi rencana Ibu ke depannya adalah melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan membagi kelompok ada auditori, kinestetik, dan visual. Begitu Bu ya? Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberi proses-proses pembelajaran yang lebih menarik dibandingkan kemarin ya Bu. Saya menunggu cerita-cerita Ibu nanti apakah sudah berjalan sebagaimana yang Ibu rencanakan. Baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira Ibu akan melakukan rencana perubahan ini sebagaimana yang telah Ibu sampaikan tadi, kapan Bu? Mungkin saya belum bisa menjadwalkan waktu yang pasti, namun akan saya lakukan secepatnya. Iya Bu, insya Allah bisa secepatnya terrealisasi ya Bu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya persilakan Bapak Samsul untuk menanggapi atau memberi umpan balik terkait percakapan pasca observasi dan supervisi akademik. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah selawat kepada Rasulullah. Terima kasih Ibu atas sajian coachingnya berkaitan dengan kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan. Yang sekarang dilakukan adalah observasi pasca yang sudah dilakukan, di mana apa yang Ibu sajikan tadi, Ibu Suryani sebagai CGP yang dapat melakukan ini sudah memberikan tujuan daripada percakapan ini, yaitu evaluasi PBM dalam kelas yang sudah dilakukan bersama dengan Ibu Yus Mawar sebagai guru matematika. Mana apa yang sudah disajikan tadi sangat baik sekali. Alhamdulillah Ibu Yus Mawar sudah mengetahui di mana kelemahan beliau, walau sebelumnya sudah ada yang berhasil, sudah ada yang menjelaskan. Kalau sebelumnya Ibu merasa gugup, tegang, tapi Ibu sudah puas terhadap apa yang dilakukan di kelas. Nah, kemudian Ibu Suryani juga sudah memberikan beberapa pertanyaan pemantik berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi walaupun ada beberapa kendala, namun Ibu Cu sudah menemukan solusi atas kendala yang beliau hadapi, di mana beliau sebelumnya agak sulit dalam mengelompokkan peserta didik,
baik itu sebagai auditori atau dari situ atau visual. Nah, namun demikian, Ibu sudah merencanakan agar akan melakukan kegiatan perbaikan ke depan secepatnya. Kalau waktunya belum bisa ditentukan, untuk proses dan penyusunan mungkin LPP berikutnya, persiapan media LKPD dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah bagus. Cuma sedikit saya sampaikan kepada Ibu Suryani, untuk ke depan tolong kita hindari dalam membuat pertanyaan itu hendaknya tidak ada satupun yang pertanyaan yang tertutup seperti apakah sudah sesuai. Baik Pak, terima kasih atas umpan baliknya. Demikianlah rangkaian supervisi akademik dimulai dengan percakapan pra-supervisi, kemudian dilanjutkan dengan di kelas dan pasca supervisi. Terima kasih.